Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andegreson Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 9 Januari 2024. Kalian ingat nggak sih kalau kita akan mendapatkan approval atau keputusan terkait dengan apakah ETF Bitcoin dari ARK Invest bakalan di-approve atau tidak? Event ini deadline-nya atau final deadline itu ada di tanggal 10 Januari 2024. Artinya besok ya teman-teman. Tapi tanggal 10 yang dimaksud ini mungkin tanggal 10 di waktu Amerika. Jadi kalau di Indonesia kemungkinan tanggal 11 baru akan kita tahu keputusan terkait dengan approval dari Bitcoin ETF dari ARK Invest 21 shares. Sisanya akan ada runtutan lagi nih, kayak BlackRock itu deadline-nya tanggal 15 Maret 2024. Bitwise, FunEgg, semuanya ada di belakang BlackRock, teman-teman. Jadi, untuk mengawali ini, yang akan mendapatkan approval atau keputusan pertama adalah ARK Invest 21 shares Bitcoin. Jadi, dari narasi semakin dekatnya approval dari Bitcoin ETF ini, market bergejolak ya teman-teman. Kita akan mulai dulu pembahasannya seperti biasa dari kalender ekonomi. Di perdagangan hari ini, hari Selasa, kita akan dapat beberapa data yang akan rilis. Tadi dini hari sudah ada rilis data soal consumer credit untuk Amerika Serikat. Kemudian sorenya akan dilanjutkan ada data unemployment dari Uni Eropa, lalu dari Amerika Serikat akan ada data soal ekspor impor dan trade balance. Ya, mungkin event-event ini nggak terlalu memberikan impact yang signifikan terhadap pergerakan dari dolar. Lalu ada news apa aja di market kripto? Spot Bitcoin ETF mungkin membawa market ya, itu membawa sekitar 50 sampai 100 billion atau miliar teman-teman inflow di tahun 2024. Ini prediksi dari Bank Standard Chartered. Jadi ini adalah salah satu bank yang bisa dibilang ya dekat dengan kripto teman-teman, di mana memprediksi bahwa kripto itu berpotensi naik sekitar 200.000 di akhir tahun 2025. Ini prediksi dari Standard Charter ya. Kita nggak tahu apakah benar bisa mencapai level tersebut atau tidak. Tapi so far kalau kita melihat dari analisanya di sini sebenarnya cukup beralasan. Kenapa demikian? Karena ketika banyak perusahaan yang menawarkan Bitcoin ETF, itu berarti perusahaan-perusahaan hedge fund tersebut mereka harus punya backupan dana berupa Bitcoin yang asli, teman-teman. Artinya adalah akan ada inflow yang kedepannya masuk, teman-teman, ke market Bitcoin. Ini tidak hanya potensinya sebatas pada Bitcoin, tapi juga bisa masuk ke altcoin. Karena kan kita udah lihat kemarin ada FunEgg yang sudah menawarkan Ethereum Spot ETF. Jadi kedepannya mungkin ada Solana, ada koin-koin yang lain. Ya kita nggak tahu koin apa teman-teman. Tapi ya itu adalah potensial yang dijanjikan atau potensial yang bisa kita lihat terhadap ekosistem dari kripto ke depannya. Kemudian berita yang lain datang dari salah satu e-commerce ya, namanya Mercari yang ada di Jepang sana, yang baru aja menerima Bitcoin sebagai pembayaran di aplikasi mereka. Jadi ini adalah sebuah e-commerce, tempat jual beli barang-barang yang sudah dipakai, barang bekas gitu ya teman-teman. Tidak hanya menawarkan pembayaran menggunakan fiat money, which is Jepang Yen, tapi juga sekarang sudah bisa menerima Bitcoin. Ini merupakan adopsi yang bagus untuk perkembangan ke depannya. Di Jepang itu lagi kena earthquake ya teman-teman, atau gempa bumi. Jadi buat teman-teman yang mungkin nonton video ini tinggal di Jepang ya, domisilinya di Jepang, selalu stay safe teman-teman. Semoga kalian semua selalu selamat di sana ya. Jadi ya kabar kurang bagus lah untuk Jepang teman-teman. Kemudian ada Honduras, ini baru aja menyelesaikan semacam undang-undang gitu, rancangan undang-undang terkait dengan Bitcoin, dan Bitcoin sekarang sudah diregulasi di sana, dan sudah ada
untuk perpajakan, kegunaan komersial dan juga financial dealing yang lain. Mereka sudah menerapkan regulasinya, teman-teman. Jadi untuk negara Honduras. Kemudian berita pom-pom datang dari Rocket, eh, Epic Rocket Launch yang bakalan launching. Ini untuk Doge sama Bitcoin. Nah, kita tahu nih perusahaan dari apa nih United Launch Alliance atau ULA itu akan meluncurkan roket, teman-teman. Roket ini mengusung narasi ke bulan ya, ke bulan. Terus juga ya sentimennya Bitcoin to the moon. Padahal sebenarnya nggak ada hubungannya. Tapi ya itulah market, teman-teman. Jadi narasi yang menurut saya khusus buat yang suka pom-pom ya, yang suka pom-pom, yang suka FOMO. Nah, itu ada roket mau ke bulan, ya Bitcoin, dia pasang logo Bitcoin di sana dan juga Doge ya. Ya seolah-olah ke bulan, padahal di bulan nggak ada oksigen. Kemudian teman-teman, ini ada analisa datang dari CryptoCon, baru aja memperbarui analisa yang mereka punya ya. Jadi Bitcoin dikabarkan sudah mencapai level 47.000, jauh melampaui ekspektasi dari analis ini yang sebelumnya hanya 45 di nilai tertingginya, setelah itu mengalami koreksi. Saya mendapat ide karena banyak data yang mendukung. Jadi apakah ini berbeda? Belum. Anda dapat mengatakan bahwa setelah semua data tercapai, sasaran Bitcoin masih memutuskan ini bukan waktunya untuk melakukan koreksi. Bukan waktunya untuk koreksi ya. Beberapa data lain masih mempunyai ruang untuk naik ke zona merah. Jadi zona merah yang dimaksud ya yang di atas dari garis ini, teman-teman. Jadi masih ada ruang katanya untuk kenaikan yang lebih lanjut untuk Bitcoin. Jadi kurang lebih isi analisanya seperti itu. Dan ini melampaui ekspektasinya mereka. Kemudian aku ambil lagi salah satu analis di Twitter, teman-teman. Ini melihat bahwa kondisi saat ini ketika Bitcoin mampu hold level 43.000, maka kemungkinan targetnya bisa ke 48 sampai 51 untuk nextnya. 51.000 ya untuk Bitcoin. Nah, ini pakai indikator yang namanya MA Rebound. Itu teman-teman, kalau dari pembahasan yang lain ada SEC yang kemungkinan bakalan approve untuk Bitcoin ETF-nya dalam 2 hari ke depan. Nah, ini macam-macam ya spekulasinya sekarang, karena kemarin kan sempat tuh ada yang ngasih FUD, katanya wah ini kemungkinan gagal dari Matrix ya, teman-teman. Nah, itu kemungkinan gagal, kemungkinan approve, kemungkinan ini itu mengocok yang namanya emosi dari pasar. Ya, bikin orang juga panas dingin, kemungkinan yang pakai leverage tinggi ya panas dingin di market kayak gini, teman-teman. Tapi ya menurut saya santai aja, kemarin udah ada koreksi, mungkin teman-teman udah ada yang sempat cicil beli, ya itu udah menjadi salah satu rezeki teman-teman kalau teman-teman udah bisa gain profit dari kenaikan yang terjadi semalam, teman-teman. Jadi narasi terkait dengan ETF spot Bitcoin ini masih bakalan rame 2 hari ke depan. Kemudian dari perusahaan-perusahaan hedge fund ini sudah mulai memutuskan atau menargetkan kira-kira fee yang dibebankan itu berapa sih, dan semakin banyak perusahaan yang masuk ternyata mereka juga perang, teman-teman, perang terkait dengan fee ya. Semua pengen memberikan fee yang termurah supaya dipilih oleh para investor. Jadi gini, teman-teman, keunggulan dari Bitcoin ETF itu menyasar market yang apa ya, bukan market milenial, bukan market Gen Z, tapi dia menyasar market baby boomers ya, orang-orang yang memang udah tua lah, dalam tanda kutip tua ya, teman-teman. Jadi ya itu, dia mencoba memberikan penawaran terkait dengan investasi berupa ETF ini dan mencari target orang-orang tua, dan fee-nya itu terbilang sangat murah, lebih murah dari kalau teman-teman trading di exchange, yang mana kedepannya kan akan ada pajak, akan ada apa segala macam ya kan. Jadi Bitcoin ETF kalau teman-teman beli itu punya keunggulan di bidang fee-nya itu. Jadi ini udah terjadi perang, teman-teman, antar berbagai macam perusahaan ya, menawarkan fee yang paling murah supaya ya bisa dilirik oleh para investor. Tapi kalau aku perhatikan sih, ini nggak terlalu tebal-tebal banget selisihnya, paling 0,02, 0,03 ya,
nggak signifikan banget ya perbedaan fee-nya. Kemudian dari berita yang lain ini datang dari Curve Finance. Curve Finance kemarin kan sempat kena hack teman-teman. Jadi utang Curve Finance akan menyebabkan satu stres yang akan ada di bulan Februari. Jadi deadline-nya ada di bulan Februari. Pengguna XDeFi Here itu mengklaim bahwa Curve masih akan mengandung resiko. Nah, siapa nih yang masih pegang token CRV ya? Di sini dikatakan bahwa masih akan ada resiko terkait dengan hutang yang mereka gunakan teman-teman untuk membackup DeFi yang sebelumnya ini kena hack. Jadi kurang lebih seperti itu, ada potensial teman-teman. Potensial masalah ya. Kemudian kemarin itu ada Gary Gensler nge-tweet teman-teman. Wah, ini jarang-jarang nih Gary Gensler nge-tweet. Jadi ada beberapa hal yang perlu kalian ingat kalau kalian ingin berinvestasi di market kripto. Itu dia bikin trade loh kemarin teman-teman. Sampai segitunya Gary Gensler. Jadi hati-hati katanya terhadap exchange yang menawarkan, pastikan exchange-nya sudah terregulasi. Kemudian hati-hati juga dengan proyek-proyek kripto karena banyak sekali proyek-proyek kripto itu yang bodong ya, yang hanya memanfaatkan kefomoan. Kemudian juga hati-hati sama exploit yang terjadi pada market kripto. Belum lagi skema-skema investasi yang ada skema Ponzi, skema piramida dan lain sebagainya. Jadi Gary Gensler itu memberikan peringatan tersebut. Nah, karena udah ngasih value, kita follow aja nih Gary Gensler. Siapa tahu nanti nge-tweet lagi, teman-teman. Oke, itu dari beberapa narasi yang ada di market ya. Lalu gimana nih perkembangan dari pergerakan dari Bitcoin? Mari kita coba cek. Kita akan lihat dulu dari indeks dolar. Indeks dolar di perdagangan kemarin turun tipis sekitar 0,14%. Sementara dari emas atau gold itu masih dalam proses penurunan ya setelah dia menyentuh area resistance kisaran 2071. Jadi menurut saya trennya masih bakalan koreksi untuk gold. Selain itu S&P 500 di perdagangan kemarin menguat teman-teman, mengejutkan ya. S&P 500 kembali ngepump 1,41% dan Bitcoin ternyata ngikutin S&P nih. Bitcoin naik sampai 7,25%. BTC dominance-nya jelas mengalami peningkatan signifikan 1,79% dan altcoin juga kecipratan sedikit meskipun nggak sesignifikan yang terjadi pada Bitcoin. Celestia merah. Sementara koin-koin seperti Polkadot, Habar, Shiba Inu, kemudian Matic ya, Matic, kemudian Cardano naik 8%, Injective naik 16%, WLD juga udah naik 7%. Jadi ya bagus lah teman-teman untuk altcoin ya. Bitcoin by the way claim level 47.100 di video ini, pas video ini dibuat. Volume perdagangan yang masuk lumayan tinggi dengan smart money yang juga sangat tinggi pada Bitcoin. Ngeri ya. 2 hari ke depan bakalan menjadi penentuan apakah Bitcoin bisa mencapai level $50 atau enggak, karena level tersebut ada resistance teman-teman. Jadi untuk saat ini ya keren lah Bitcoin bisa naik ke 47.000. Lalu gimana nih, apakah potensialnya Bitcoin bakalan terus mengalami rally atau bagaimana? Nah, kalau saya melihat Bitcoin ini masih ada kemungkinan dalam proses penguatan teman-teman. Kalau kita perhatikan dia sudah breakout dari pola ascending triangle ya, ascending triangle sudah di breakout tapi belum dapat closingnya seperti apa. Kita belum tahu nih closingnya bakalan gimana. Tapi bila mana closingnya mampu di atas dari 44.500 itu adalah sebuah indikasi yang baik sekali untuk Bitcoin. Kemudian kalau kita perhatikan dari time frame 4 jam, volume perdagangan yang ada pada Bitcoin itu ditunjang sama volume smart money yang masuk. Jadi di sini kita mungkin akan melihat kenaikan lanjutan terhadap Bitcoin dalam jangka waktu pendek. Wah, sayang banget ya. Padahal saya pribadi tuh expect loh Bitcoin tuh koreksi dulu. Teman-teman koreksi, kemudian kita akumulasi, tapi ternyata ya market berkata lain, pergerakan Bitcoin justru malah kembali kencang naik teman-teman. Dan ya kita akan lihat target di kisaran 50.000 dalam jangka waktu pendek apakah bisa dicapai atau tidak. Oh, by the way, banyak yang nanya nih, pakai indikator apa tuh? Yang ini namanya indikator Loken, teman-teman. Teman-teman bisa cari di pencarian sini ya, cari aja Loken. Nah, di sini ada Loken volume 4, bullish smart money. Ini adalah indikator yang saya suka pakai, teman-teman, untuk melacak apakah
kenaikan pada Bitcoin itu ada bandarnya atau enggak. Karena kadang-kadang Bitcoin itu volumenya naik, tapi nggak ada smart money yang masuk. Nah, itu biasanya adalah fake out. Sering kali terjadi fake out di fase-fase seperti itu. Makanya biar kita nggak kena fake out, pakai indikator tersebut. Aku juga udah share kok di YouTube ya. Teman-teman bisa akses aja di YouTube, di pencarian kalian, ketik eh, indikator Smart Money Andre Greystone. Teman-teman ketik yang itu, kemudian teman-teman akan dialihkan sama video yang ini. Indikator pendeteksi bandar. Nah, itu teman-teman tonton video yang itu. Jadi ya biar teman-teman juga bisa sama-sama pakai ya. Oke, balik lagi kepada pergerakan dari Bitcoin. Di time frame 4 jam, so far Bitcoin kenaikannya bagus. Smart money ada, teman-teman, dan harapannya Bitcoin masih dalam tren konfirmasi bullish kalau seperti ini ya. Semoga juga disusul sama banyak altcoin, karena tampaknya banyak teman-teman yang juga cemas-cemas gitu, teman-teman. Wah, ini Matic gimana nih? Udah turun lama, kemudian Injective masih bagus nggak? Udah koreksi juga kemarin. Kemudian Cardano gimana nih? Udah sempat turun. Ya, kemarin saya sempat posting juga ya di komunitas Telegram, teman-teman, bahwa sebagian besar pergerakan dari altcoin itu sudah berada di level support ya, teman-teman. Kemarin saya sempat mention banyak altcoin saya perhatikan ada di level support saat crash dan kemungkinan nggak langsung naik tinggi, tapi mungkin mantul jangka pendek. Jadi ya itu teman-teman, kalau saya perhatikan altcoin rata-rata memang sempat menyentuh area support setelah crash yang terjadi di perdagangan kemarin. Contohnya ya Cardano, kemudian Matic juga aku pantau dia ada level support ya, level support, kemudian balik lagi naik, kemudian Ripple atau XRP juga mantul di support. Solana ini juga ada support nih, teman-teman, meskipun support yang kuat ada di bawahnya ya. Jadi menurut saya kenaikan yang terjadi pada Bitcoin sekarang adalah hal yang positif, tapi belum menjamin apakah kelanjutan kenaikan bakalan terjadi. Jadi menurut saya masih harus wanti-wanti, 2 hari ke depan ada approval. Apakah nanti bakalan sell on news, kita nggak tahu. Apakah setelah di approve justru harganya malah makin naik karena banyak yang FOMO, kita juga tidak pernah tahu, teman-teman. Yang pasti kita hanya menunggu respon dari market aja. So far saya masih hold juga portfolio yang saya punya. Jadi ya masih aman lah untuk sekarang. Kalau ada paham ada kenaikan ya rezeki, teman-teman. Oke, gitu aja deh buat pembahasan kali ini. Kesimpulannya adalah positif jika mana Bitcoin mampu closing di atas 44.500. Jadi buat teman-teman yang mau join di komunitas Telegram kita, ada ya linknya di kolom deskripsi. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.